Ore. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam alhamdulillahi rabbil warahmatullahi alamin. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mendawati Bapak Ibu semua, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an. Sehingga pada malam yang berbahagia ini kita terdapat berkumpul kembali di Zom Al-Hasani guna mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Selawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah ditempatkan di sisi beliau di surganya Allah nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, sebagaimana biasa, sebelum kita memulai pertemuan kita pada malam hari ini, marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat. Kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita, dan insya Allah bisa ditularkan lagi kepada orang lain nantinya. Dan tidak lupa pula kita selalu membaca Al-Quran Al-Fatihah di awal pertemuan kita, yang kita niatkan. Pertama, semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustadz, Bundawati, dan kita semua peserta Asani sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Asani ini. Yang kedua, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada peserta Asani, keluarga peserta Asani yang dalam keadaan sakit sehingga bisa beraktivitas sedia kala kembali. Yang ketiga, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Asani ini. Kemudian lanjutkan dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihin niyah. Sayyudillahi lahu wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, untuk selanjutnya waktu dan tempat silakan Bundawati. Ya, makasih Pak Helmi. Cuma ada 7 orang dan nggak ngantuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, malam hari ini kita akan melanjutkan surat Al-Baqarah ayat 127 ya. Iya. Ya. Oke, kita mulai. Sebelumnya kita ulang dulu 124 125. Nah, karya saya belum nyiapin. Al-Baqarah halaman berapa? Halaman halaman 19. Ya, kita ya 124, 125, 126 sekali. 124. Bu Yanti boleh 124? Silakan Bu Yanti 124 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhannya menguji Ibrahim dengan kata-kata. Nggak bisa ya. Ntar Bu, saya betulin dulu Bu ininya. Ya.
Saya betulin dulu. Bentar ya, saya betulin dulu. Ini ada yang Ramahu itu menyempurnakan ya. Ya, menyempurnakan mereka. bentar. Ini nggak tahu kenapa ini. Ya, silakan Bu, ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhannya menguji Ibrahim dengan kata-kata, maka aku menyempurnakan mereka. Iya, merekanya kembali ke kalimat. Kata-kata tadi. Ini apa Bu? Ini tuh kata apa? KKL. KKL. Kalau KKL tadi pelakunya siapa? Buat Bukan dong. Aku. Kalau KKL bukan aku. buah, Kalau KKL siapa? buah, Maka KKSE. maka dia. kalau KKSAD nyemu Bu. Kakak kamu ya. Dan ini kan juga depannya A. Depannya A sih bisa aku. Tapi ini kan kalau KKSAD mu ya. Iya. Kan A. Berarti apa? KKL. Kalau KKL pelakunya? Kakak huwa. Huwa. Berarti Huwa. maka. Oh iya, Iya. Huai. Maka Dia dia telah menyempurnakan mereka. Ya, telah menyempurnakan. Oh iya. Ini tadi ya. Iya, Ini maknanya Iya. itu adalah kata-kata tuh berupa perintah Kata-kata tadi. larangan gitu ya. Jadi di Iya. sini Nabi Ibrahim telah menyempurnakan. Huwa. Ya. Lanjut. Ya. Dia berfirman, sesungguhnya aku yang menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi manusia. Dia menjawab, dan juga keturunanku, gitu ya Bu? Ya, boleh. Dan juga keturunanku. Dia berfirman, janjiku tidak akan mengenai orang-orang yang zalim. Ya, mumtaz. Ya. Jadi ini tentang apa kemarin Bapak Ibu? Ini hadiah untuk Nabi Ibrahim ya sebagai pemimpin. Jadi diangkat oleh Allah sebagai pemimpin. Karena termasuk nabi yang ujiannya juga lumayan berat ya. Dan Nabi Ibrahim itu meminta kepada Allah agar keturunannya juga menjadi pemimpin. Tapi jawaban Allah ini janjiku tidak akan mengenai orang yang zalim. Orang-orang yang zalim. Lanjut 125, silakan. Kasih Bu Ati. Ya, sama-sama Bu. 125. 125. Bismillah. Dan ingatlah ketika kami telah menjadikan rumah itu tempat berkumpul, yaitu dan tempat yang aman bagi manusia. Dan engkau telah menjadikan kalian telah menjadikan. Apa itu? KKP. Oh, engkau jadikanlah. Kalian jadikanlah. Kok engkau lagi sih? Jadi gini Bu, jadikan. Kalau ininya begini, itu KKL. Kita khazu baru KKL. Tapi kalau ininya kasroh KKP. Kalau KKP, kalau belakangnya bau alif, maka antum. Silakan. Pelakunya itu ingat Bu Wati, tapi ngucapinnya itu yang salah. Iya. Ya, silakan. Dan apa tadi tuh? Jadi lupa lagi. Kalian jadikanlah. Dan kalian jadikanlah. Dan kalian jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Dan ini janji. Kami telah mengamanahkan. Oh, ini amanah ya. Dan kami telah mengamanahkan kepada Ibrahim dan Ismail, yaitu
Ah, yaitu engkau Kalian ya. berdua. Kalian berdua. Kalian berdua bersihkanlah Ya, atau jadi kalian berduanya karena di sini alif. alif. Ya. Kalian berdua bersihkanlah Kalian berdua Rumahku. bersihkanlah rumahku untuk untuk orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang itikaf dan orang-orang yang ruku dan orang-orang yang sujud. ya. Jadi di sini Allah menjadikan Ka'bah sebagai tempat yang Aman. tadi berkumpul, ya, tempat yang berkumpul, aman. tempat yang aman, tempat Untuk yang suci. itikaf. Ya. Dan juga kita diperintahkan untuk sholat. Sholat. Iya. Untuk sholat di Itikaf. sebagian makom. Makom Ibrahim. Ibrahim. Oke, lanjut. Siapa? Ayat selanjutnya, Bu Ella. 126. Bella masih di mute. Di mute. Bismillahirrahmanirrahim. Ngomong sendiri, dengar Dan sendiri. ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya. Wahai Tuhanku, Engkau jadikanlah ini negeri yang aman, dan Engkau rizkikanlah kepada penduduknya berupa buah-buahan. Oh iya, sebentar. Jadi kalau saya analisa ini tuh sebenarnya sifat dari Jadi yang. Jadi gini Bu. Ya. Dan sifat ya. Dan engkau rezekikanlah gitu kan, atau engkau beri rezeki boleh, dan engkau berilah rezeki kepada penduduknya berupa buah-buahan yang Bagi siapa yang Ya. beriman kepada Allah dan hari ini akhir. yang di antara mereka beriman. Ya, jadi rezeki itu adalah dibagikan kepada yang di antara mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kita ambil ini yangnya karena sifat ya. Yang di antara mereka beriman gitu ya. Di antara mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi yang diberikan rezeki dan engkau berilah rezeki kepada penduduknya. Penduduknya itu yang apa? Yang di antara mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi gitu, ini sifat bagi penduduknya. Sifat bagi ahlahu. Jadi nggak ke semua penduduknya, tapi ke penduduk yang, kita ambil ini yang di antara mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu doa Nabi Ibrahim. Gitu. Nah, rezekinya apa ini? Berupa buah-buahan. Gitu. Silakan. Dan engkau berikanlah rizki kepada rizki berupa buah. Sebentar. Bukan gitu Bella. Tetap biasa normal. Ininya mah normal, begini normal. Cuma tadi tuh supaya kelihatan kalau ini tuh sifat bagi ini, itu saya buang sementara supaya kelihatan. Kalau dibuang sementara kelihatan kalau ini tuh sifatnya ini. Jadi nggak ke semua penduduknya yang didoakan Nabi Ibrahim itu, tapi penduduk yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi dalam menerjemahkan ini tetap diterjemahkan Bu Ella. Tetap gini, tetap normal begini. Ini. Cuma tadi saya menjelaskan dari sini langsung ke sini tuh supaya kelihatan bahwa ini itu sifatnya dari ini. Supaya kelihatan banget saya hapus ini jadi kelihatan. Dan engkau berilah rezeki kepada penduduknya yang di antara mereka beriman. Ya. Atau boleh juga gini, yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Ini kalau mau lempeng begitu. Kalau mau lempeng kayak pengennya bucut begitu, yang telah beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Gitu Bu Ella. Jadi ini tetap diartikan. Diartikan, oke. Ya, ini tuh maksudnya ke penduduknya itu penduduk yang ini.
ya yang Penduduk sifatnya yang mana yang beriman kepada ya Allah. penduduk yang kayak gimana. Nah, Ya. rezekinya itu berupa ini, tetap normal. Supaya kita paham itu, ini kan ngerecokin nih, bikin bingung kan gitu loh. Maka kalau mau tahu sambungannya begini gitu. Cuma tetap dalam menerjemahkan mah harus ini aja, lempeng aja. Diulang Bu Ila. Dan kau berilah rizki kepada penduduknya berupa buah-buahan yang jadi nggak enaknya, yang enaknya mungkin kepada penduduknya yang beriman di antara mereka yang beriman. Kok jadi nggak enak berarti? Dan engkau berilah rizki kepada penduduknya berupa buah-buahan yang gimana berarti? Yang di antara mereka beriman kepada di Allah. antara mereka ya di sini kalau mau itu intonasi pakai koma. Yang di antara mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan engkau berilah rizki kepada penduduknya berupa buah-buahan yang di antara mereka beriman di antara mereka beriman kepada Allah dan pada hari akhir. ya bisa begitu. Dia berfirman dan barang siapa ingkar maka aku akan memberikan kesenangan yang sedikit kepadanya. Kesenangan kepadanya yang sangat sedikit. Ya, sangat sedikit. Kalau yang sangat sedikit dulu boleh enggak? Kesenangan yang sangat sedikit kepadanya. Boleh. Ya. Kesenangan kepadanya yang sangat sedikit ya, kepada kesenangan yang sangat sedikit kepadanya. Kemudian aku paksa dia pada azab neraka dan seburuk-buruk tempat kembali gitu ya. Jadi KKSAD itu tidak selalu bermakna akan. Tidak selalu. Jadi sekiranya kurang enak, kurang pas, bisa nggak usah harus selalu pakai. Jadi dalam terjemahkan KKL, KKSAD itu tidak selalu harus KKL itu pakai telah, tidak selalu KKSAD pakai akan. Kadang-kadang enak, kadang-kadang enggak akan Bapak Ibu ya. Kira-kira ini tentang apa kemarin Bapak Ibu? Nah, jadi bentuk sayangnya Nabi Ibrahim ya, doanya. Permohonan Nabi Ibrahim kepada Allah. Doanya ini. Itu apa? Engkau jadikanlah ini negeri yang aman. Ya, berarti kan menunjukkan bahwa beliau sayang sekali dengan Mekah. Ya. Dan kemudian doanya nggak cuma mohon ini negeri yang aman, tapi juga engkau berilah keturunannya dijadikan pemimpin. Belum, itu mah lewat Bu Elvis ini. Oh, udah lewat yang ini aja. Ya. Doanya yang di sini adalah engkau jadikanlah ini negeri yang aman. Apalagi engkau berilah rezeki kepada penduduknya. Penduduknya yang tadi itu, yang mereka beriman. Dia beriman di antara itu ya, itu. Kemudian selanjutnya Allah menjawab apa? Barang siapa kafir maka aku akan memberikan kesenangan. Jadi tetap diberikan kesenangan. Jadi tetap diberi rezeki maksudnya. Masih kesenangan tetap kok diberi rezeki meskipun kafir, tapi rezekinya sangat sedikit. Ya, jadi bukan berarti orang kafir nggak diberi rezeki gitu. Tetap dijauh sama Allah kan doanya Nabi Ibrahim supaya diberi rezeki. Itu kan penduduk Mekah Madinah tadi, penduduk Mekah di sini ya. Penduduk Mekah berupa buah-buahan yang di antara mereka itu telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Jawaban Allah apa? Jawaban Allah, barang siapa kafir, maka aku akan memberikan kesenangan kepada dia. Ya, kepada dia. Tapi kesenangannya apa? Sangat sedikit. Artinya apa? Tetap diberi rezeki. Kesenangan dunia aja. Kesenangan dunia itu pun juga ya berbeda gitu. Tetap dikatakan ini kan dunia tapi sangat sedikit. Ya, di dunianya sangat sedikit. Kemudian di akhiratnya apa? Ini aku paksa dia. Aku paksa dia ke azab neraka.
neraka. Dan itu apa? Dan dia seburuk-buruk Dialah tempat seburuk-buruk kembali. tempat kembali. Ya Bapak Ibu. Cukup kita lanjutkan? Lanjut cukup ya? Ya, Seburuk-buruk tempat kembali. Iya. 1, Nauzubillahi min zalik. 2, 7. 1, 2, 7 mau sampai 1, 2, 9 kebanyakan nggak ya? Oke, Enggak. 1, 2, 7. Silakan Bu Cut. Langganan Bu Cut aja. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Ya, makasih Bu Cut. Kita mulai ayat 127. Dan kalau ada it di mana Bapak Ibu ada tersimpan uskur. Di sini ada tersimpan uskur. Dan ingatlah gitu ya. Dan ingatlah ketika ini apa? Ini subjeknya. Berarti Ya, ingatlah Ibrahim, ketika Ibrahim mengangkat atau dan Ismail. meninggikan, boleh. Mengangkat Meninggikan. atau meninggikan, boleh. Ini apa? bahwa itu alas Fondasi. bangunan KBKK Jama. Jamak. Alas Alas-alas bangunan. bangunan itu Berarti kan pondasi. alas-alas. Jadi alas-alas itu kan berarti kalau dijamakan jadi pondasi. Kan pondasi itu kan berarti Pondasi. ya. Itu udah pondasi aja Bu Elpis. Oh, pondasi aja. Kan pondasi itu kan berarti udah jamak dari itu Iya, kan iya. apa namanya arti itunya Alas-alas. iya kan gitu. Di kumpulan dari alas-alas tadi jadi pondasi itu udah jamak, jadi udah nggak usah dipondasi-pondasi ya, tapi pondasi aja. Jadi Ibrahim meninggikan pondasi dari ya, Dan pondasi Ismail baitul apa pondasi rumah ya, pondasi rumah. Dan juga ini bisa dikedepankan, boleh juga Ibrahim dan di Ismail. dan ya sebentar ya Bu Ella. begitu juga Dan Ismail. ya boleh dan nah dan di sini tuh maknanya barengan Bersama. ya, jadi boleh bersama, boleh juga dan juga Ismail sama ya. Jadi, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi pondasi apa? Pondasi baitul pondasi rumah aja ya, pondasi. Mungkin enaknya langsung pondasi baitullah aja ya. Abah. Maksudnya daripada kita artikan rumah gitu ya. Maksudnya kan Pondasi sini Baitullah. sebenarnya Ka'bah ya. Pondasi Ka'bah gitu aja Bapak Ibu ya. Iya. Ya, meskipun di sini rumah karena kalau diartikan rumah kurang enak banget ya. Maksudnya Ka'bah gitu. Dan juga Ismail gitu ya. Boleh dan juga Ismail. Nah, di sini itu tiba-tiba langsung Robbana. Berarti apa ini ada huruf panggilan. Itu apa? Wahai Tuhan kami. Hai Tuhan kami. Jadi kenapa kalau kepada Allah ya, mau dia Robba gitu ya, itu tuh huruf panggilannya dihilangkan karena saking dekatnya Dekatnya. maka dihilangkan. Wahai Tuhan kami. Nah, ini kalimat apa ini?
Kalau KP itu Ya, KKP pola tafa'al. tafa'al. Fa'ala. Engkau kabulkanlah, gitu kan? Engkau kabulkanlah dari kami. Maksudnya Dari apa? kami. Engkau kabulkanlah apa ya? Dari kami gitu ya. Amalan Dari kali. kami gitu. Ya. Engkau Engkau kabulkanlah dari kami. Engkau kabulkanlah amal kami gitu ya. Itu aja ya. Gimana enaknya? Dari kami aja ya, tapi maknanya adalah amal gitu ya. Mal. Jadi tetap sesuai dengan gramatika dari kami aja, tapi kita pahami bahwa maksudnya adalah amal, gitu ya. Sesungguhnya engkau benar-benar, ya, sesungguhnya engkau benar-benar maha mendengar, maha mengetahui. Ya, itu adalah ayat 127. Kita ulang sekali lagi. Nah, ya, ya. Buat kita kobal itu terimalah nggak? Sama Kabul terima. Bu Ella mau pakai bahasa Indonesia atau Arab? Dua-duanya benar nggak salah. Kabul itu bahasa Arabnya, terima bahasa Indonesia. Kenapa saya tidak pakai kabul? Karena sudah terbiasa kata kabul itu. Kalau mau menerjemahkan pakai terima juga tidak salah. Karena kabul bahasa Arabnya, terima bahasa Indonesianya. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi dari Ka'bah dan juga Ismail. Bersama Ismail. Ya, jadi di sini bisa pakai bersama boleh. Wahai Tuhan kami atau ya Tuhan kami, karena ini berdoa ya. Berdoa. Kalau berdoa kayaknya enaknya ya. Ya Tuhan kami, Engkau kabulkanlah, silahkan. Engkau terimalah, silahkan. Dua-duanya betul dan nggak perlu disalahkan. Engkau kabulkanlah, engkau terimalah dari kami. Sesungguhnya engkau benar-benar maha mendengar lagi maha mengetahui. Silakan Bu Cut, Bu Ella, Bu Elvis. Tunjuk. Ya, seperti biasa saya menyimak. Karena Bukan cangkel Bu sholat Elvis dengerin. Pak Suarman nggak izin ya? Pak Suarman Tadi ada kan? nggak sholat, nggak pergi sholat. Ya silakan Pak Suarman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ibrahim. Bersama Ismail. Wahai Tuhan kami, Terimalah atau kabulkanlah. Engkau kabulkanlah. Wahai Tuhan kami, kabulkanlah. Engkau kabulkanlah. Engkau kabulkanlah dari kami. Sesungguhnya engkau benar-benar maha mendengar. Ini ini engkau, anta engkau, jadi bisa sesungguhnya engkau benar-benar. Sesungguhnya engkau benar-benar maha mendengar dan maha mengetahui. Ya, mumtaz. Silakan lanjut. Bu As. Terima kasih Bu Cut. Aku Ya. tutup kamu udah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan kondisi dari Ka'bah bersama Ismail. Wahai Tuhan kami, Engkau kabulkanlah dari kami. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, maha mengetahui. Mumtaz. Makasih Bu. Lanjut. Elvis. Oh saya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi dari Ka'bah bersama Ismail.
Ya Tuhan kami, Engkau kabulkanlah dari kami. Sesungguhnya Engkau benar-benar Maha mendengar, Maha mengetahui. Yang tadi udah tes, boleh ya Bu Wati, Bu Ella. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi dari Ka'bah bersama Ismail. Ya Tuhan kami, Engkau kabulkanlah dari kami. Sesungguhnya Engkau benar-benar Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Ya, Bu Yanti. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi dari Ka'bah bersama Ismail. Ya Tuhan kami, Engkau kabulkanlah dari kami. Sesungguhnya Engkau benar-benar Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Ya, makasih Bu Cut. Ya, sama-sama. Bu Cut. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi dari Baitullah bersama Ismail. Ya Tuhan kami, Engkau kabulkanlah dari kami. Sesungguhnya Engkau benar-benar Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Keren, mumtaz, Bu Cut. Oke, Bapak Ibu, coba kita analisa. Kata ini artinya apa tadi? Artinya terima. Kabulkan. Ya, Engkau kabulkan, kabulkanlah. Engkau terimalah, sama. Nah, Pertanyaan saya, kira-kira butuh objek nggak? Iya. bukan Ya. apa doa ya. Ya, jadi makanya kenapa tadi ada kata amal itu, ya, itu karena Engkau kabulkanlah, amalkan. Jadi min itu sejatinya itu menjelaskan bahwa, jadi apa ya, susah ngejelasinnya. Intinya mah objeknya sebenarnya amal kami. Jadi min itu sejatinya adalah, maksudnya adalah menjelaskan amal. Amal mana yang diterima? Itu amal pembangunan pondasi Ka'bah. Kan di sini kan meninggikan pondasi ya. Jadi intinya proses pembangunan inilah gitu. Jadi Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail itu memohon kepada Allah, berdoa supaya amal perbuatannya dalam proses pembangunan ini diterima sama Allah. Makanya di sini tuh Engkau kabulkanlah amalan kami gitu. Amal kami gitu. Maksudnya itu. Karena kan butuh objek ya Bapak Ibu ya. Iya. Objeknya itu Engkau kabulkan apa, bukan Engkau kabulkan siapa kan? Jadi, nah itu bukan objek, bukan Engkau kabulkan kami, enggak, tapi Engkau kabulkan apa, berarti harus ada kata benda yang dia bisa menjawab apa. Nah di sini menjawab apanya, menjawab apa? Menjawab proses yang ini. Yaitu apa? Proses pembangunan itu. Kita ngelihat aja ke Depak. Karena di Depak itu disebutnya amal, ya udah kita tengok aja amal. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi meskipun tampaknya di sini dari kami, tapi sejatinya ada sesuatu yang hilang. Karena Engkau kabulkan itu masih, Engkau kabulkan apa gitu. Engkau kabulkan permohonan kami, Engkau kabulkan amal kami. Butuh kata benda yang KBKK-nya gitu. Ya, jadi Engkau kabulkanlah amal kami. Gitu aja ya. Ya, oke. Kalau di sini kan meninggikan apa? Meninggikan fondasi dari Baitullah. Kata ini butuh satu objek, objeknya ini. Kata ini juga butuh objek tapi nggak nampak. Dan nah ini bukan objek. Karena kata mengabulkan itu butuh objeknya adalah apa, bukan siapa. Jadi nanti ada, nanti insya Allah besok mudah-mudahan kita bisa ngebahas ini ya. Jadi ada kata kerja itu ada yang satu objek, ada yang dua objek, ada yang tiga objek, ada yang nggak pakai objek. Nah kalau satu objek itu dia bisa salah satu, bisa menjawab siapa, bisa menjawab apa, kayak menolong.
Menolong itu kan menolong siapa, gitu kan? Itu siapa. Tapi kalau di sini meninggikan apa? Ya, mengabulkan apa? Gitu. Iya. Nah, di sini ada yang hilang. Jadi kita tambah aja ya supaya maknanya itu bisa kita pahami. Engkau kabulkanlah amal kami. Amin. Ya, sesungguhnya engkau, karena di sini kaknya engkau, antanya engkau, bisa bisa kita inikan dengan sesungguhnya engkau benar-benar maha benar lagi maha mengetahui. Sebelum dilanjutkan ke 128, Pak Helmi mungkin bisa Iya. penutupnya. Diulang lagi ya Bunda Wati ya. Tadi Pak Helmi udah ya? Belum. Ya udah, berarti Pak Helmi sekarang. 127 lagi. Iya, Oh iya. Pak Helmi belum kan? Iya belum. Baru balik dari masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan fondasi dari Ka'bah. Ya Tuhan kami, Engkau terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau benar-benar maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, mumtaz. Ya. Jadi di sini Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bersama-sama bekerja sama membangun atau meninggikan fondasi dari Ka'bah. Ya, tapi sambil bekerja, beliau berdua ini, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, berdoa agar amalannya diterima. Kabulkan. Ya, dikabulkan, diterima sama ya. Nah, sesungguhnya engkaunya di sini siapa? Allah. Sesungguhnya engkau benar-benar maha mendengar, maha mengetahui. Jadi mendengar doanya dan juga maha mengetahui dengan semua amalan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Kita lanjutkan ke ayat 128. Diawali dengan kata Robbana. Berarti ada sesuatu yang tersembunyi apa? Iya. Wahai. Kenapa begitu? Karena tiba-tiba robba. Karena di awal kalimat. Ya. Kok robba gitu? Padahal kalau di awal kalimat itu harusnya robbu gitu kan. Kenapa robba? Berarti ada yang tersembunyi. Dimana kalau KBM kata benda pertama fathah, maka yang tersembunyi adalah ya, yaitu wahai. Ya, wahai. Ini termasuk kalimat doa, jadi bisa ya boleh, wahai boleh. Memang umumnya kan kalau kita ke Allah ya Robbana, ya Tuhan kami. Ya Tuhan kami. Nah, ini tiba-tiba muncul rada-rada kurang enak sebenarnya ya. Ya Tuhan kami, dan kan kurang enak ya. Ya Tuhan kami, dan Engkau jadikanlah kami. Nah, di sini itu kan dua orang ya, dua orang. Tapi kami di sini tuh sudah mewakili dua orang tadi. Jadi nggak perlu kita ya. Jadi bisa gini, ya bisa kami orang yang berserah diri. Ya, jadi nggak usah lagi kami dua orang yang berserah diri, nggak usah begitu gitu. Karena kami di sini udah maksudnya adalah kami di situ adalah mewakili tadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi engkau jadikanlah kami, atau boleh gini, engkau jadikanlah kami berdua gitu boleh. Engkau jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri. Jadi boleh di sini kami berdua, berduanya dari Aini di sini. Kami berdua orang yang berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Kepada engkau. Pokoknya adalah Nabi Muhammad. Salah. Kepada Allah. Kepada Allah, ngantuk ini. Kepada Allah ya. Dan juga gitu ya. Dan juga ini kalau nggak salah keturunan ya. Keturunan kami. Dan juga anak keturunan kami. Ya, dan juga anak keturunan kami, ya, umat yang termasuk umat yang berserah diri kepada engkau. Engkaunya adalah Allah. Ya. Oke, kita ulang ya. Ya Tuhan kami,
ininya lewat aja ya, nggak usah pakai Iya. dah. Ya, Ya Tuhan Engkau kami, jadikanlah Engkau kami jadikanlah kami kami berdua berdua dan orang yang berserah yang berserah diri diri kepada Engkau dan juga keturunan kami. kami. Ya, keturunan atau anak cucu kami? Anak keturunan Anak anak keturunan. keturunan kami. Ya, anak keturunan kami sebagai umat. yang berserah diri yang berserah diri Ya, karena juga ya, kepada anak keturunan Engkau. kami, gini aja ya, anak keturunan kami, umat yang berserah diri kepada Engkau. Engkau. Pakai intonasi aja. Yang berserah. Dan di sini ini Dan apa? KKP. KKP Berarti pelakunya Engkau. Engkau Engkau perlihatkanlah perlihatkanlah kepada kepada kami. kami manasik kami. oh iya Ya, manasik kan? Ya, ya, Mari kita lihat. Meskipun saya yakin Bapak Ibu tahu, tapi alangkah lebih baiknya kita biar terbenarkan kata taba. Taba. ya Biar ingat terus kita ya kalau buka kamus. Kata taba. Silakan Munawir. Karena yang jelas ada di Munawir. Petunjuknya yang jelas ada di Munawir kata taba. Halaman 140. Dan 140. Betul. Oke. Sebelah kiri Wah, ada kata taba. ya, bertobat. Kata taba ketika dengan ilah, yang strip pertama ilah ya. Kata taba ketika bersama ilah itu bertaubat artinya. Iya. Pak Suharman sudah ketemu Pak? Iya. Saya ulang ya Bapak Ibu, saya ulang. Biar ini sama-sama terbenakkan. Kata taba, halaman Munawir 140. 140. Pak Suharman, Bu Asmariana sudah ketemu? Sudah? Kata taba di situ, kata taba, di bawahnya ada strip ilah. Iya. Allah ya. Jadi ketika ilah dengan Allah itu artinya adalah bertaubat. Tapi kalau taba itu dengan alaihi, kalau itu biasanya subjeknya adalah Allah. Makanya di situ ada Allahu. Karena pasti subjeknya Allah. Di sini ada Allah. Ya, alaihi kalau di sini ada Allah. Intinya gini, kata taba kalau berdampingan dengan ilah itu adalah bertobat. Kata taba kalau dengan Allah itu adalah mengampuni. Kalau kebalik ini bahaya. Ampuni Allah. Kebalik bisa bahaya. Jadi kalau ini ke Allah, Tidak ada Allah. Ya. nah di ayat ini itu dia berdampingan dengan apa? Malah. Allah. Berarti apa ini? Bertobat. Ini kan KKP. Ya. Engkau ampunilah. Alainya udah nggak usah diartikan. Karena taba di sini udah bergabung dengan alai tadi mengartikannya. Jadi arti mengampuni itu sudah dengan alai. Berarti apa? Engkau ampunilah kami. Engkau ampunilah kami. Sesungguhnya engkau benar-benar. Nah, kata taba ini itu sejatinya mengampuni. Jadi maha pengampun, lagi maha penyayang. Jadi kalau arti aslinya berdasarkan kamus itu maha pengampun. Maha penerima tobat itu arti dari depak. Salah nggak? Nggak salah. Nggak. Kalau kita mau sumbernya dari kamus berarti maha pengampun. Kalau mau sumbernya dari depak, maha penerima tobat. Ya. Karena kalau di itu saya nyarinya ya dapatnya itu maha pengampun itu. Maha penerima tobat itu udah dari depak itu. Oke, kita ulang ya Bapak Ibu sekali lagi. Ya Tuhan kami,
Ini kita lewat wa-nya. Nah, Engkau jadikanlah kami berdua, di sini langsung kami berdua, Iya. orang yang berserah diri kepada engkau. dan Dan juga anak cucu kami. Apa tadi anak keturunan ya? Dan Anak juga keturunan. anak keturunan kami. Sebagai Umat yang Umat berserah yang berserah diri kepada engkau. kepada engkau. dan Dan engkau engkau Dan perlihatkanlah kepada kami manasik kami. manasik kami Dan engkau ampunilah kami. Karena Allah ini sudah satu paket. sepaket Sesungguhnya engkau benar-benar maha pengampun, lagi maha penyayang. penyayang. Silahkan Bu Jud, Bu Ella, Bu Elpis. Ya, kita mulai. Bu Ella pertama. Gambarnya kok pindah Bu Ella yang pertama. Iya. Yang ayat berapa tadi itu? Kurang kelihatan. Sekarang sekali Bu Cut, dari bawah ke atas kayak dari atas ke bawah tuh. Apa sih? Ikut-ikut. Yang 128 ya. Kan bisa juga dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah terus. Hai iya, Tuhan dari bawah ke atas. Hai Tuhan kami, Engkau jadikanlah kami berdua kami berdua orang-orang yang tunduk, orang yang berserah diri kepada Engkau. Sudah kami berdua sih Bu Ella. Sudah kami berdua. Lagi. Ya, kami berdua jadi orangnya satu aja. Ini saya ini matanya udah kayak gini buat kami. Kau jadikanlah kami berdua orang yang pakai orang kan? Iya. Iya, orang yang tunduk berserah diri kepada Engkau, dan dari anak keturunan kami umat yang berserah diri kepada Engkau, dan Engkau perlihatkanlah kepada kami manasik kami, dan Engkau ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Benar-benarnya. Benar nggak? Benar. Iya, benar. Benarnya cuma ketinggalan. Ini tuh yang ketinggalan. Benarnya. Benar-benar ya, iya tadi itu mau pakai benar-benar tapi ragu-ragu. Apa mau kuis diduluin baru Bu Ella nggak ngantuk? Lanjut. Lanjut Bu. Pak Sultan udah ya? Belum. Ini belum. Oh, ini belum, silakan. Tadi 127, ini 128. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepada Engkau, dan juga anak keturunan kami sebagai umat yang berserah diri kepada Engkau. Dan Engkau perlihatkanlah kepada kami manasik kami, dan Engkau ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah. Lanjut Pak Suharman. Oh, Bapak-bapak. Suka-suka yang manggil, jangan protes. Iya, enggak protes lagi. Tadi usul kok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami Engkau jadikanlah kami berdua. Engkau jadikanlah kami orang yang berserah diri kepada Engkau. Kami berdua, Engkau jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepada Engkau. Muslimah ini itu kan dua orang yang berserah diri. Ya. Jadi nanya itu dua orang itu ditarik ke sudah na. Oke, Bu. Wahai Tuhan kami,
engkau jadikanlah kami berdua jadikanlah kami berdua orang yang menjadi berserah diri orang yang berserah diri kepada engkau dan dan juga anak cucu kami, anak keturunan kami sebagai umat yang berserah diri kepada engkau. Dan kami telah memperlihatkan dan engkau perlihatkanlah KKP. kepada kami. ya ini KKP dan engkau perlihatkanlah kepada kami manasik kami manasik kami dan engkau ampunilah engkau ampunilah kami sesungguhnya engkau benar penerima tobat dan maaf. Ya, mumtaz. Silakan. Makasih Pak. Lanjut Bu Yanti. Ya, kasih wujud Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah kami berdua orang yang tunduk, orang yang berserah diri kepada Engkau dan juga anak keturunan kami sebagai umat yang berserah diri kepada Engkau. Dan Engkau tunjukkanlah, Engkau perlihatkanlah kepada kami manasik kami dan Engkau ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terima kasih Bu Cut. Alhamdulillah. Ya, lanjut Bu As. Ya Bu Cut. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepada Engkau dan juga anak keturunan kami. Ya, sebagai umat yang berserah diri kepada Engkau. Dan Engkau perlihatkanlah kepada kami manasik kami. Dan Engkau ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penerima Tobat. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Terima kasih Bu. Oke, lanjut Bu Elpis. Oh iya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepada Engkau. Dan dari anak keturunan kami, sebagai umat yang berserah diri kepada Engkau. Dan Engkau perlihatkanlah kepada kami manasik kami. Dan Engkau ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oke. Wujud ya. Ya Tuhan kami. Ya Tuhan kami. Dannya apa tadi, Pi? Nah, nggak diartikan dan. Pakai ya? Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua. Engkau jadikanlah kami berdua orang-orang yang berserah diri kepada Engkau. Dan dari keturunan kami. Dan juga dari keturunan kami, umat yang berserah diri kepada Engkau. Dan Engkau perlihatkanlah kepada kami manasik kami. Dan Engkau ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau benar-benar Maha Penerima, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ya, mumtaz. Ada Bu Ani sama Bu Balkis, Bu Wati. Ya, silakan. Bu Ani, Bu Balkis. Ya, Bu Cut. Bu Yufiani ada juga. Ya. Sebentar sebelum dilanjutkan, jadi ini itu kan
Ari itu kan artinya engkau perlihatkanlah. Engkau perlihatkan. Engkau perlihatkanlah tuh sinonimnya bisa engkau tunjukkanlah. Tunjukkan. Bisa. Hmm. Ya. Kemudian ini tadi kalau dari kamus Maha Pengampun. Maha Ini juga Pengampun. engkau ampunilah. Tapi Iya. kalau mau ngambil acuan kamus berarti pengampun, kalau ngambil acuan dari Depak berarti penerima tobat. Jadi dua-duanya tidak disalahkan. Iya. Ini Ini itu udah nempel di kepala Bu Wati. Iya. doa ini. Iya, jadi ini juga mau diartikan engkau tunjukkanlah juga itu sinonim. Iya. Ya. Cuma Boleh kalau ya? Boleh. Boleh. Silakan. Silakan Bu Ani. Ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah kami berdua seorang yang berserah diri kepada Engkau, dan juga anak keturunan kami sebagai umat yang berserah diri kepada Engkau. Dan Engkau perlihatkanlah kepada kami manasik kami, Engkau ampunilah kami, dan sesungguhnya Engkau Maha Penerima Tobat. Kasih lucu. Nggak lengkap, Ibu. Kurang lengkap yang di akhirnya. Tadi setelah manasikana itu manasik kami dan Manasik engkau kami. ampunilah kami. Nah, inaka nggak ada dan sebelumnya, Bu Ani, ada dannya di situ. Terus rahimnya ketinggalan. Dan Engkau ampunilah kami sebentar. 128. Mau dibetulkan Bu An? Iya, boleh. Ya, lanjut. Dari Wa Arina coba ulang. Dan Engkau perlihatkanlah kepada kami manasik kami. Dan Engkau ampunilah. Engkau ampunilah kami. Ya. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Tobat. Benar-benar Maha penerima tobat. Kurang benar-benarnya aja ya. Enggak, rahimnya nggak Tadi dibaca. saya udah bilang, Engkau perlihatkanlah kepada kami manasik kami, dan Engkau ampunilah kami. Dan sesungguhnya Engkau Maha Penerima Tobat. Kurang benar-benarnya. Ada rahim di belakangnya, Bu Ani. Oke. Dan di sini nggak ada dan. Ya, nggak ada dan. Ya. Penyayang ya belum. Dari Inaka. Ketinggalan. Ya, Bu Balkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin menyimak dulu. Oh ya, nggak apa-apa. Yuk. Yang penting nguping dulu ini. Iya. Ya, Ada yang baru masuk, Bu. Terima Bu Wati, Bu Yufi, gimana? Oh iya. Ya baik, itu saya coba. Maaf Bu, Bu Mbak Wati telat. Silakan. Ada anak-anak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah kami dan Engkau jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri. Engkau jadikanlah kami berdua dan dannya nggak dibaca. Engkau jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepada Engkau. Dan keturunan kami gitu ya, Bu. Dan dari anak keturunan kami gitu. Juga dari anak keturunan kami menjadi orang yang berserah diri kepada Engkau. Sebagai umat yang berserah diri. Umatan ya. Sebagai umat yang berserah diri kepada Engkau. Dan Engkau perlihatkanlah kepada kami manasik kami. Dan Engkau ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau menerima tobat. Maha penerima. Enggak ya? Iya dong. Maha penyayang. Sesungguhnya Engkau benar-benar Maha Penerima Taubat atau Maha Pengampun.
Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Tobat dan Maha Pengampun. Lagi Kata Pak Hadril. Maha Pak Hadril yang Pengampun. masuk. Makasih Bu Cok, Bu Etis. Ya. Bu Wati ada Pak Hadril mau dikasih kesempatan atau bagaimana? Boleh. Pak Hadril. Pak Hadril mau ikut terjemah murojaah arti? Pak Hadril. Muslim. Kalau nggak bersuara ya sudah. Hadril mau tanya-tanya enggak? Tanya-tanya aja Pak Hadril. Yang ditanyain Bu Wati ya, jangan kita. Ya, oke. Jadi di sini doa siapa, Bapak Ibu? Doa siapa yang berdoa? Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi mereka berdua berdoa. Doanya ini. Iya. Ij'alna muslimaini. Dan ini. Doanya itu yaitu apa? Engkau jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri. Ya, orang yang tunduk patuh sama Allah gitu ya. Berserah diri kepada Engkau, Engkau-nya adalah Allah. Dan juga siapa? Dan juga anak keturunan kami. Umat yang berserah diri kepada Engkau. Itu doa yang pertama. Yang kedua, dan Engkau tunjukkanlah kepada kami atau Engkau perlihatkanlah kepada kami ya. Apa itu manasik? Kami maksudnya tata cara ibadah. Cara-cara ibadah. Tata cara ibadah. Dan Engkau ampunilah kami. Ya, jadi ada tiga ya. Ada tiga ya. Yang pertama ini jadikan orang muslim. Ini. Yang ketiga adalah mohon ampun. Mohon ampun. Kemudian ditutup dengan sesungguhnya Engkau benar-benar Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, struktur kalimat selanjutnya mirip sama. Itu apa? Sama. Ya Tuhan kami, ini juga kita hapus saja. Engkau utuslah. Engkau utuslah. Engkau utuslah. Ya. Engkau utuslah. Boleh di sini kepada mereka. Boleh. Ya, bagi mereka boleh. Engkau utuslah untuk mereka seorang rasul antara mereka atau dari mereka boleh. Dari kalangan mereka. Jadi kalau nggak apa-apa Bu Elpis, maksudnya di antara mereka boleh, dari mereka boleh. Jadi di sini untuk boleh, bagi boleh. Ya. Untuk mereka seorang rasul, dari mereka boleh, di antara mereka boleh. Yang seorang rasul tadi sifatnya ini yang akan, ini kan belum terjadi, ini kan baru doanya Nabi Ibrahim ya, berarti kan diutus seorang rasul tuh belum diutus kan, berarti permintaan rasulnya itu akan berarti akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan yang akan mengajarkan kepada mereka, akan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, dan yang akan mensucikan mereka. Jadi supaya dapat rasa itu di sini nih ya, bahwa seorang rasul tadi itu ya yang diutus tadi, itulah dia ya yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan yang akan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah dan yang akan menyucikan mereka. Ya, karena rasulnya belum datang sehingga boleh pakai akan. Sesungguhnya Engkau benar-benar Maha perkasa, Maha bijaksana. Itu ya Bapak Ibu. Jadi di sini itu ya, saya ulang ya. Jadi saya ulang. Ya Tuhan kami, kita hapus ini. Engkau utuslah untuk mereka. Berarti ini doa siapa? Doa Nabi Ibrahim dan Ismail. Engkau-nya Allah. Ya, berdoa kepada Allah. Engkau utuslah untuk mereka. Mereka di sini siapa? Siapa? Seorang rasul di antara mereka. Boleh. Dari mereka juga boleh. Seorang rasul tadi ini sifatnya yang akan
ya, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan yang akan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah dan yang akan menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkau benar-benar Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Ini masih doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang tadi doanya yang pertama adalah ini, memohon supaya mereka berdua dan anak keturunannya menjadi orang yang berserah diri. Kemudian juga minta ditunjukkan bagaimana manasik, tata cara beribadah, dan juga minta permohonan untuk diampuni. Kemudian ini doa lanjutannya adalah Engkau utuslah ya untuk mereka, untuk anak keturunannya tadi seorang rasul berasal dari mereka, seorang rasul tadi dari mereka. Yang rasul nanti tugasnya apa? Tugasnya ini yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan yang akan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah dan yang akan menyucikan mereka. Ini tugas seorang rasul yang ini yang akan datang, yang didoakan yang permohonan tadi. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu memohon seorang rasul yang rasulnya nanti ini tugasnya. Ya, ini kan berarti saking sayangnya sama anak cucunya ya. Kayak kita kalau berdoa untuk ini kan gitu, ini kepada anak cucu termasuk kita, berarti kita didoakan di sini. Ya, membacakan kepada mereka ayat-ayat kami gitu ya. Silakan lanjut. Bu Cut seperti biasa. Lanjut panggilan. Bu Ella. Enggak, Pak Helmi. Pertama terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Tuhan kami, saya lebih enak pakai wahai, wahai doang. Wahai Tuhan kami, Engkau utuslah kepada mereka seorang rasul di antara mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan yang akan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah dan yang akan menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkau benar-benar Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Alhamdulillah. Lanjut Pak Sultan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya Tuhan kami, Engkau utuslah kepada mereka seorang rasul di antara mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan yang akan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah dan yang akan menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkau benar-benar Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Alhamdulillah. Pak Suherman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai Tuhan kami. 129 ya Bu Cut? Ya, 129. Wahai Tuhan kami, Engkau. Wahai Tuhan kami, Engkau utuslah. Engkau utuslah seorang rasul untuk mereka di antara mereka. Tadi kan lurus aja ya Bu Elpis. Iya. Kami Engkau utuslah untuk mereka seorang rasul di antara mereka. Boleh aja kalau sih, nggak salah. Bukan, ini fihim didekatin minhum, dua-duanya gimana? Iya. Ulang aja lagi Bu Cut. Ya, ulang. Lurus aja, Itu kan lurus objek. aja, udah lurus aja. Lempeng. Lempeng aja. Ya Tuhan kami, Engkau utuslah kepada mereka. Boleh ya, boleh. Ya, seorang rasul. Seorang rasul dari mereka.
Yang akan membacakan yang akan membacakan ayat-ayat engkau kepada mereka. Yang akan membaca, ya boleh gitu Pak. Yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau. Boleh. Dan akan mengajarkan serta mengajarkan mereka Alkitab dan hikmah dan mensucikan mereka. Sesungguhnya engkau benar-benar maha perkasa dan maha bijaksana. Sadaqallahu azim. Lanjut Bu Yanti. Bu Yanti. Iya, masih di mute. Kasih Bucut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan kami, Engkau utuslah untuk mereka seorang rasul dari mereka yang akan membacakan untuk mereka ayat-ayat Engkau dan yang akan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah dan yang akan mensucikan. Sesungguhnya Engkau benar-benar yang akan mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau benar-benar maha perkasa, maha bijaksana. Kasih Bucut. Ya, Bu As, silakan Bu As. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan kami, Engkau utuslah pada mereka seorang rasul yang akan membacakan ayat Engkau dan mengajarkan kitab dan hikmah dan akan mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau benar-benar maha perkasa, maha bijaksana. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Lanjut Bu Elvis. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ya Tuhan kami, Engkau utuslah untuk mereka seorang rasul dari mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan yang akan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah dan yang akan menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkau benar-benar maha perkasa, maha bijaksana. Alhamdulillah. Bucut. Wahai Tuhan kami, Engkau utuslah untuk mereka seorang rasul dari mereka untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan yang akan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah dan yang akan mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau benar-benar maha perkasa, maha bijaksana. Ibu Ani, Bu Balkis mau masih udah. Kirain saya terakhir Bucut. Ya tadi kan ada yang baru masuk Bu Wati. Oh iya, silakan. Balkis masih nyimak ya, Bu Ani. Balkis nyimak. Bu Ani, habis itu Bu Yufi terakhir. Itu ada yang baru masuk lagi tuh Pak Adril. Pak Adril dari tadi dipanggil nggak mau. Bu Ani ada Bu An? Ada. Ya silakan. Ya Tuhan kami, Engkau utuslah kepada mereka seorang rasul di antara mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan yang akan mengajarkan Alkitab dan hikmah kepada mereka dan yang akan mensucikan mereka dan sesungguhnya
Tidak pakai dan. Sesungguhnya Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa, Maha Benar-benar. Benar-benar. Engkau benar-benar Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Alhamdulillah. Bu Yufi. Saya lagi. Tuh. Itu Pak Adri. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Pak Hadril katanya. Pak Adril dulu, Bu Yufi. Oh boleh. Ya silakan Pak Adril. Oh ya, kalau Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Tuhan kami, dan Engkau utuslah seorang rasul kepada mereka di antara mereka yang akan menceritakan ya, membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka kitab wal hikmah, kitab dan hikmah ya. Ya. Wa yuzakkihim dan menyucikan. Mensucikan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tuntas. Bu Yufi, silakan. Ya, betul sih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan kami, Engkau utuslah untuk mereka seorang rasul dari mereka untuk membacakan atas mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah dan akan mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Alhamdulillah. Mumtaz. Sudah Bu Cut? Iya. Selesai. Ada yang mau lagi? Sudah. Mau bertanya boleh? Apa Bu Yanti mau tanya Bu Wati. Ya Bu. Bu Wati, yang itu yang menyucikan mereka maksudnya apa Bu Wati? Wa yuzakkihim. Menyucikan mereka. Apa yo? Menyucikan mereka. Mensuci. Kan membacakan ayat-ayat, kemudian mengajarkan kitab dan menyucikan mereka. Maksudnya apa? Menyucikan mereka. Coba buka tafsir Bu. Mengajak kepada kebenaran. Oh ini nih Bu, ada nih, saya bacakan ya Bu ya. Oke, saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi kan ya Tuhan kami utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Setelah kayak yang ini berarti yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, maksudnya di sini berarti Al-Qur'an. Dan yang mengajari mereka berarti mengajari Al-Qur'an dan hikmah. Kemudian yang menyucikan mereka, maksudnya Pak, menyucikan dari kemusyrikan. Oh, ya Bu. Itu ya Bu ya. Ya, kasih Bu Wati. Oke, ya, sama-sama Bu. Ayat 128 dengan 129 bedanya apa Bapak Ibu? Jadi kalau di sini berdoa untuk berdua. Jadi Engkau jadikanlah kami berdua gitu ya. Orang yang berserah diri kepada Engkau. Dan juga titip nih, dan juga untuk anak keturunan kami, tapi fokusnya ke kami gitu. Anak keturunan kami, kepada kami berdua, menjadi umat yang berserah diri. Nah ini juga kepada kami lagi kan? Itu apa? Kau tunjukkanlah kepada kami manasik kami. Kemudian ampunilah kami. Jadi lebih kepada kami semua. Sedangkan ini mendoakan anak cucu tadi. Ya, kalau ini mendoakan anak cucu tadi. Gimana apa harapannya? Engkau utuslah untuk mereka atau kepada mereka seorang rasul. Nah, yang berdoa tadi siapa Bapak Ibu? Nabi Ibrahim dan Ismail. Nabi Ibrahim kan punya 2 anak ya. Ya kan? Nah, ini adalah yang berdoa Nabi Ibrahim dan Ismail. Berarti seorang rasul di sini berarti yang dimaksud siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ya, jadi bukan Nabi Musa dan Nabi Isa.
sama-sama keturunan dari Ibrahim, tapi dari anak yang berbeda, yaitu dari Ishak. Kalau ini yang berdoa adalah Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim, bapak dan anaknya, tapi dari istri yang berbeda. Ya, sehingga di sini nanti berapa tahun kemudian, ribuan ya, berapa ribu tahun kemudian gitu. Itu tuh nanti doa ini dikabulkan, yaitu lahir seorang nabi dari keturunan Ismail, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini doanya untuk siapa doa ini? Untuk ini, untuk anak cucunya, untuk anak cucu dari berdua tadi. Maka kan engkau utuslah untuk mereka tuh dikembalikan ke ini, anak keturunan mereka, seorang rasul, yang rasul itu datang dari mereka, bukan datang dari kaum Bani Israel, tapi dari mereka. Berarti maksudnya dari umat anak cucu tadi, yang keturunan Nabi Ismail, bukan dari Bani Israel. Yang rasul nanti dialah yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau, dan yang akan mengajarkan kepada mereka kitab. Berarti kitab di sini Al-Quran, hikmah, dan juga yang akan menyucikan mereka. Maksudnya menyucikan mereka tadi ya, menyucikan dari kemusyrikan. Cukup ya Bapak Ibu, masih ada waktu kita ke kuis. Ya, Pak Hadril ikutan kuis Pak Hadril. Bagaimana Bu Ati? Ikut kuis Pak Kuis Hadril. lagi. Penutupnya kuis. Kuis rame-rame Pak Hadril. Jawab. Kuis Bu Ati ya berat-berat ya. Bentar ya, saya buka dulu ini. Ternyata. Saya buka 2 sekarang nih. Oh iya. Oh, 2 Ada perangkat. lagi di kelas juga. Ya, nanti ini saya ikuti. Januari malam ya. Nah lo, ini kenapa ini? Nah lo, bermasalah. Ayat berapa Bucut hari ini kuis? Kuis ayat 57. Sebentar ya Bapak Ibu, bermasalah ya kuisnya. 57 semalam kan kita mau itu udah nggak bisa 57 ya. kan? Bentar ya, kuisnya bermasalah. Nggak jadi. Oh, Ya, kuisnya nggak bisa takut sama minta. Pak Adril. Kalau nggak bisa minta Pak Hadril nanya-nanya aja. Diskusi. Hadril silakan nanya-nanya Pak Hadril. Dia tanya. Tanya-tanya juga di sini. Ya, silakan. Bentar ya, saya sampai nyari-nyari ini kenapa nggak bisa. Tadi padahal bisa tadi, kenapa jadi nggak bisa? Bilang lagi. Saya yang tertarik itu dengan buat itu masalah struktur kalimat itu, struktur kalimat nominal, Besok. kalimat verbal itu. Besok Pak. Tapi Kamis sekarang kita besok. pakai yang Kamis, Pak. lempeng-lempeng. Kamis sore, Pak. Ya, Hari Ya Kamis sore. diajari boleh lah, tapi tergantung. Pak Hadril, ya. saya kasih bocoran dikit Pak Hadril ya. Apa bocorannya? Ini Pak Hadril, sebentar ya, saya tunjukkan. Apa itu? Bentar Pak Hadril, sebentar ya. Bu. Sebentar Pak Hadril, Lagi bentar ya. Jadi proses. nggak ke kuis tapi ke sini, kebocoran buat Pak Hadril. Ini senang saya nih. Pak Hadril, Ya. Pak Hadril, Ya. Hadril, nah, jadi nanti ada frase, ada kalimat. Nah, Ya. ayat Al-Quran tuh udah gabungan dari kumpulan dari kalimat. Nah, nanti begini Pak Hadril, kalimat ada 2 unsur, kalimat inti sama kalimat tambahan. Oh ya, ya. Nah, kalimat inti tuh verba, nomina. Ya, Itulah yang wajib ada. ya, Kalau ini mah tambahan aja. ya. Seperti kayak contohnya Rozan berdiri itu kalimat inti di depan pintu masjid itu ini aja tambahan. Itu contoh kalau dalam
bahasa Indonesia kalimat inti kayak gimana. Jadi intinya mas sebenarnya ke kalimat intinya. Kalau kita sudah bisa mengenali kalimat inti, yang lain-lain itu tambahan aja. Iya, tambahan aja ya. Ya, Ya. nih Pak Hadril. Kalimat dalam bahasa Arab dibagi dua, ini. Kemudian nanti verba ada yang punya objek, ada yang tidak punya objek. Ya. Kemudian besok kita ini ngebahas ini Pak Hadril. Nah ini kalau yang tidak punya objek, maka hanya begini. Kata kerja, subjek, itu kalimat intinya. Kalau ada lebihnya, itu tambahan. Kemudian kalau yang punya objek, maka dia begini strukturnya. Punya objek. Nah, kalau ada lebihnya, itu tambahan saja. Jadi intinya hanya di situ. Objek ada 1, ada 2, ada 3. Oh iya, ada 3 ya objeknya. Nah, kalau kalimat nominal hanya subjek dan predikat saja. Kalau ada lebih dari itu tambahan aja. Yang jadi persoalan di metode Al-Asani, predikat ini nih yang belum terbahas. Kita udah mancing-mancing predikat kepada Buya, ini belum mau nerima nih. Saya tampilkan lagi Pak Hadril ya. Ini mah tampilan doang Pak Hadril ya. Kalimat verba, nih kalimat yang diawali kata kerja. Nah nanti yang tidak punya objek, misalkan nih Pak Hadril, ini lanjutan dari tadi. Nah ini syaratnya Pak Hadril. Kata kerja kalau subjeknya tampak, itu pelaku kata kerjanya harus orang ketiga tunggal. Kalau tampak, kalau subjeknya ada, maka yang punya subjek tampak hanya kata kerja huwa dan hiya. Kalau tampaknya di sini Pak Ade setelah. Kalau tampaknya setelah. Tampaknya sebelum. Huwa dan hiya ya? Ya, hanya huwa dan hiya. Mau di sini misalkan tunggal, misalkan di sini ya Pak Adil ya. Di sini laki-laki tunggal, laki-laki ganda, laki-laki jamak. Di sini mah huwa. Nanti kalau perempuan tunggal, perempuan ganda, perempuan jamak, maka masuknya ke hiya. Gitu. Dan seterusnya. Ini mah tunjukin aja Pak Hadril ya, biar Pak Hadril. Entah, tunjukin aja. Tapi jangan cepat-cepat. Udah, kan ini mah hari ini kan Pak Hadril, hari ini kan nggak materi Pak Hadril. Ini mah Bikin aja, bikin penasaran Pak Hadril aja. Iya, maksudnya kalau dibahas kan bocoran Pak Hadril. maksud Ini kan saya ini mah bocoran, bocoran Pak Hadril. Bocoran ya. Kalau hari ini kan materinya bukan ini Pak Hadril. Oh gitu. Ini mah bocoran buat Pak Hadril. Iya. Kalau ini Kalau bermanfaat. Pak Hadril sakit perut, datang hari Kamis. Datang hari Kamis ya. Iya. Sore Pak bocoran Hadril. Sore ya. Ya, ini bocoran Kamis Pak jam 4. Hadril. Iya. Kamis jam 4 sore. Jam 4 ya. Jam 4 sore. Besok Pak Hadril. Nah, maksud saya gini, saya kasih bocorannya dulu Pak Hadril. Ya. Bocorannya ini. Lanjut nggak Pak Hadril bocorannya? Ya. Lanjut. Ya. Lanjut bocorannya. Nah, ini. Jangan bilang-bilang sama Buya ya. Nah, ini Pak Hadril. Boleh. Pak Hadril boleh. Ini Pak Hadril. Jadi kalau laki-laki tunggal, ganda, jamak itu dua. Tapi kalau hiya itu untuk perempuan tunggal, ganda, jamak. Jadi kalau subjek tampak itu hanya sama gender aja. Sama gender, jumlah mah enggak. Boleh tunggal, ganda, jamak dihukuminya huwa kalau subjeknya tampaknya setelah kata kerja Pak Hadril. Yang dimaksud dengan subjek tampak itu gimana? Ya subjek yang kayak gini, Allahu tuh tampak Pak Hadril. Iya. Nah, ini juga tampak. Yang nggak tampak tuh kayak gimana? Ini Pak Hadril, hanya khotama doang. Nah, kayak gitu nggak tampak. Iya. Nah, itu yang dimaksud dengan tampak. Kenapa saya bilang begitu? Karena kemarin ada yang nanya, kan malaikat nggak tampak Bunda Wati, Allah kan nggak tampak, gitu. Jadi saya lagi jelaskan, Bunda Wati kan Allah nggak tampak, kok dibilang subjek tampak, gitu. Subjek tampak itu ada, gitu. Kelihatan. Yang nomor itu belum tentu subjek Pak Hadril. Ya, cuma belum tentu subjek. Bocoran. Nah, ini contohnya nih Pak Hadril. Ini untuk melihat bahwa hubungan antara subjek dengan
pelaku di kata kerja tuh kayak gimana. Oh, Allah tuh tunggal, maka di sini mau Allahnya tunggal, mau di sini ganda, mau di sini jamak, nggak masalah, pokoknya sama gendernya. Nah, Ya, sama gendernya ya. meskipun di sini tak marbutoh, kalau di sini huwa, berarti sudah pasti ini laki-laki, Pak Hadril. Karena tak marbutoh tidak selalu perempuan. Tak marbutoh itu kan ada yang tanda gender, tanda jamak, tanda superatif, ya, bahkan ada juga tanda yang takjub. Nah, kalau ini banyak Pak Hadril ininya perkembangannya. Ya, tunggu sebentar nih. Ini Kan mengenai besok Pak Hadril. Pak Hadril kan besok. Ini mah cuma bocoran Pak Hadril. yang nomor 3 nih, yang nomor 3 Tidak yang membuka. Ya. nomor 3 yang bikin saya ragu nih, nomor 3. Ya. Sahabat. Jadi gini Pak Hadril, kalau nemuin yang aneh, kembalinya ke KKL-nya. Kalau huwa ya pasti huwa Pak Hadril, pasti laki-laki. Berarti kalau kayak gini, oh berarti ini bukan ciri gender perempuan. Berarti ini ciri jamak, karena ini tak marbutoh tuh Pak Hadril ada 4 jenis. Ada yang ciri gender, ciri superlatif, ciri jamak, ada juga ciri takjub Pak Hadril. Oh, takjub ya. Ya. Ini jamak ya. Ya, tapi hari ini kan tidak membuka diskusi, soalnya nanti Bu Ella bakal protes Pak Hadril. Enggak apa-apa, Bu Ella tuh protes enggak apa-apa. Ya. Jadi Pak Hadril, saya kasih bocorannya Pak Hadril ya. Pak Hadril. Ya. Ini akan saya sampaikan setiap hari Kamis jam 4. Oh ya. Hadril. Ini enak nih untuk diskusi bagi saya nih. Jadi ini yang tidak punya objek ya, tidak punya objek. Kata apa aja yang tidak punya objek, ini salah satunya. Kemudian ini masih yang tidak punya objek. Nah ini nanti cara ngelihatnya kayak kemarin Pak Suarman nanya, gimana taunya itu ada objek nggak ada objek? Saya kasih tahu kamusnya, buka di kamus ini nggak ada objeknya, kata jaa. Iya, jaa nggak ada objeknya. Ada petunjuknya. Saya tulis begini maksudnya apa? Biar ngelihat ke kamus bahwa di kamus terlihat nggak ada objeknya gitu Pak Hadril. Iya. Nah, kemudian juga ini selain di kamus juga ini ada contoh ayatnya nih, terlihat nggak ada objeknya gitu Pak Hadril. Iya. Nah ini yang tidak punya objek, jadi saya kasih referensinya kamus. Di kamus terlihat banget jelas bahwa nggak ada objeknya. Oh, kemudian di kamus ya. Ya, kemudian contoh yang tidak punya objek dari ayat Al-Quran, ini beberapa nih Pak Hadril. Nah, ini nggak ada objeknya. Jadi kalau nggak ada objeknya, berarti kalau ada fatah di situ berarti bukan objek, berarti keterangan. Karena nggak semua fatah itu objek. Nah, sedangkan ini adalah yang punya objek. Yang punya objek itu ada yang punya objek nih. Berarti ada objek, maka selebihnya adalah keterangan. Nah, hukumnya sama dengan tadi. Kalau subjek tampaknya setelah kata kerja, maka hanya huwa dan hiya. Tuh. Kalau di sini yang huma nggak akan mungkin tampak. Hum nggak akan mungkin tampak subjeknya. Karena yang mungkin subjeknya tampak hanya huwa dan hiya. Huwa dan hiya, iya betul. Ya, syaratnya hanya sama gender. Nanti objek ada 1, 2, 3 Pak Hadril. Nah, untuk mengenali objek bisa pakai kata bantuan apa atau siapa. Kalau satu objeknya bisa apa atau siapa salah satu. Kalau 2 objek bisa apa dan siapa. Kalau 3 objek, nah ini yang rada-rada sulit. Siapa sudah kepake, apa sudah kepake, yang satu lagi otomatis bukan siapa atau apa gitu. Nah, itu bisa bagaimana tapi udah pernah keluar tuh dalam ayat tiga objek itu sudah kan? Ya. Cuma kan dulu nggak ada ininya Pak Hadril. Saya nulis pakai pen itu kan Pak Hadril, jadi nggak bisa terdokumentasikan kok. Ini kan udah rapi Pak Hadril. Wah, udah banyak kemajuan nih. Ya, ini contoh-contoh ayatnya supaya ada ini, mana 3 objek, mana 2 objek, ada Pak Hadril. Kayak gini, tegakkanlah apa, kan kalau tegakkan siapa, nggak cocok Pak Hadril ya. Tegakkan apa, maka pakai apa. Kalau di sini apa, membunuh itu kan membunuh apa, nggak cocok Pak Hadril ya, maka membunuh siapa, itu 1 objek. Dan seterusnya. Nah ini kelompok kata kerja yang 1 objek. Nah ini salah satunya. Kalau pengen tahu 1 objeknya dari mana, cek di kamus. Di kamus itu tertulis bahwa hanya ada 1 objeknya. Nah, ini contoh-contoh yang ini kan sudah nampak di khalaqallahu. Ya, berarti 1 objek Pak Hadril. Ya, objeknya ada 1. lagi. Nah, ini contoh dari Al-Quran. Buatnya cepet banget. Penasaran Pak Hadril. Pak Hadril. Bukan materi.
Biar Pak Biar besok Pak Hadril. Hadril masuk. Nanti Iya. dikasih rekamannya Pak Adril. Iya. Oh gitu. Nah, lanjut Pak Kan Hadril. ini Pak Hadril, kalau pendahuluan aja. bocoran itu, kalau bocoran tuh sekilas. Soalnya nanti Oh, bocoran bocoran takut sekilas. protes. Ini satu objek Pak Hadril. Ini Iya. satu objek yang referensinya dari kamus nih Pak Hadril. Nah, ini Ya. dari ayat nih Pak Hadril. Dari ayat nih lo pengen tahu ayat Al-Quran. Contohnya satu objek. Nah, nanti ada lagi yang 2 objek Pak Hadril. Nih, contoh-contoh Ya, kata ya, kerja 2 ya. objek. Referensinya dari mana? Kamus. Udah saya kasih kamusnya semuanya. Oh Buktinya iya, iya. ada di situ 2 objeknya terlihat dengan jelas. Bocornya banyak, Nah, bocornya banyak. kemudian contohnya di sini dari ayat juga ada, cuma memang belum sempat ini. Nah, nanti ke sini-sini 3 objek Pak Hadril dan seterusnya. Nah, ini Ya. saya bikin tabelnya, yang tanpa objek nih urutannya, yang 1 objek ini, 2 objek ini. Nah, nanti Bapak Ibu kalau ketemu di ayat Al-Quran, kata apa 3 objek masukin aja ke kelompok ini. Kata apa 2 objek masukin ke kelompok ini, begitu Pak Hadril. Nah, gimana cara mencari objek pada kalimat transitif? Bisa dengan bantuan apa, siapa, atau kondisi atau status dari apa. Nah, itu cara ininya, cara menentukan. Dan seterusnya Pak Hadril, itu lihat Pak Hadril. Oh, objek Nah, jadi biasanya objek itu sering juga pakai huruf jer biasanya atau ya. Nah, itu Pak Hadril. Pertanyaan Pak Hadril masuk ke sini Pak Hadril. Ke sini Pak Hadril, ke sini Pak Hadril. Sebentar Pak Hadril ya. Saya tunjukin Pak Hadril ya. Sebentar Pak Hadril. Pertanyaan Pak Hadril ada di sini. Itu yang menjadi pertanyaan A. Jenis-jenis kata atau kalimat yang bisa menjadi subjek, objek, predikat. Mari kita lihat Pak Hadril. Iya. Mari kita lihat. Perhatikan di subjek Pak Hadril. Tapi jangan cepat-cepat, agak lama. Nanti dulu Pak Hadril, ini bocoran. Pak Hadril lihat Pak Hadril yang bisa menjadi subjek. Tadi kan Pak Hadril nanya, ada kok objek yang berupa kata udah huruf jer. Nah, ini Pak Hadril yang bisa menjadi subjek semua jenis kata benda, kata tunjuk, kata penghubung, kata ganti. Kata benda majemuk itu kita sebut frase. Itu bisa menjadi subjek. KBSM itu kata benda sifat mensifati, itu frase juga. Itu bisa sifat menjadi subjek. mensifati, ya. Ya, nanti ada kata kerja yang depannya an dan lain-lain yang itu seperti KBKK bisa menjadi subjek. Nanti bisa menjadi objek apa? Ini Pak Hadril. Nah, Pak Hadril. Ini juga yang bisa menjadi objek. Kemudian, nah nanti apa yang menjadi predikat apa saja? Ada nih Pak Hadril. Nih yang bisa menjadi predikat. Ini bocoran ke Pak Hadrilnya udah banyak. Ini bukan bocor lagi, Bu. Ini bukan bocor lagi. Besok. Nah, ini contoh-contoh. Nah, ini contohnya Pak Hadril. Contoh. Ya, contoh baru subjek yang berupa kata benda. Nanti ada subjek yang berupa kata tunjuk, kata penghubung, kata ganti. Nanti ada subjek yang dari KBM, ada subjek yang kata benda super Sifat mensifati. Gitu. Ini udah dibuatkan Pak Hadril, ini subjeknya ini, kata benda. Nanti ada subjeknya yang nah, ini berarti kata subjeknya berupa apa Pak Hadril? Kata tunjuk. Aladi. Kata penghubung. Ya. Oh, Berarti apa? ya. Berupa kata tunjuk, berupa kata penghubung. Ini berarti KBM. Ini adalah kata benda sifat mensifati subjeknya. Itu Pak Hadril. Dan seterusnya Pak Hadril. Untuk 3 bulan yang akan datang nih Pak. Iya. 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 Jadi pertanyaan Pak Suarman juga yang kemarin kan katanya subjek itu kata benda doma. Iya, betul. Itu juga ini kesini-sini. Panjang Pak Hadril ini pertemuannya. Panjang pertemuannya ya. Ya. Oh, jadi wajib saya hadir tuh ya. Setiap Kamis Pak Adri. Iya. Sekarang 15 menit kita kuis Pak Hadril. Oh gitu, kuis ya. Ya. Biar Pak Hadril lihat kalau kami ada kuis. Oh gitu ya. Biar Pak Hadril kalau malam bisa nengok-nengok ke sini. Iya. Kemarin sampai mana? Bu Ella, Bu. 56. 57 sekarang. Sekarang berarti sampai 57. 56 kemarin. Ya, 57. 57. Siap ya, 57. Silakan lihat layar semua. Pak Hadril, kuisnya Pak Hadril. Pasti harus gitu Pak Adri. Apa? Kami telah menaungi. Kami telah menaungi. Awan. Awan. awan.
dulu kalian makanlah. Mereka makanlah. Hah? Kalian makanlah. Mereka makanlah. Kan itu kalau itu mah aku. Ini kan kulu berarti hanya dibuang. Kalian makan. Kalian makanlah. Toibah yang baik. Yang baik. Yang baik. Toibah. Toibah. Nah, mereka menzalimi kami. Mereka telah menzalimi kami. AKP dari itu apa? Islam. Kok Islam? Islamu. Kelihatan. Agak kelihatan buat sekarang 56. Bentar ya, ini belum. Udah dipelototin matanya masih nggak kelihatan juga ya Allah. Sekarang 56. Apa itu? Kami telah mengutus kalian. Kami telah mengutus kalian. Dari setelah kematian kalian. Dari setelah kematian kalian. Sudah bisa. Taskuruna, kalian akan bersyukur. Kalian syukur. Taskuruna ke KP-nya. Uskuru. Oh, ini KKL. Nah. Ini pertanyaan-pertanyaan pagi saya nih nampaknya muncul. Malah mati sebentar. Itu lagi. Sekarang 5 berapa? 55. Ya. Kultum kalian telah berkata. Kalian telah berkata. Kalian tidak akan pernah beriman. Kalian tidak akan Kami tidak akan pernah beriman. Hingga sampai. Kami akan melihat Allah. Kami akan melihat Allah. Jelas. Petir. Kalian akan memperhatikan. Nagaro. 54. Ini kayak Tami saja nampaknya nih. Kepada kaumnya. Wahai kaumku. Kalian telah menzalimi. Kalian telah menzalimi. Maka bertaubatlah kalian kepada. Dan tadi tabah. Maka kalian bunuhlah. Kotalah, bunuhlah. Ya, maka kalian perangilah. Taktuluna. Lebih baik kebaikan.
ABSL. Baik. Dan di sisi Tuhan kalian. pencipta kalian. Pencipta kalian. Maka dia telah mengampuni kalian. Maha pengampun. Selesai semua. 53 ya? 53. 53. Tadi 54. Ya, ada yang protes Bu Wati. Ya nggak apa-apa, yang protes boleh duluan. Kabur. Ataina kami telah berikan. Kami telah berikan. Kami telah memberikan. Tahtadun, Malaikat, kalian telah mendapat petunjuk. Akan mendapat petunjuk. Mendapat ya. Ketika. Apabila Ketika. Apa dari apa nih? KP-nya ihtadu. Alkitab KBPK. Kok KBPA? KBKK. Harusnya panjang pertama ya. 52. Selanjutnya baitan bentuknya KBKK tunggal, berasal dari akar kata bayata, bata, objek tunggal. Apa ini? Kami telah memaafkan. Kami telah memaafkan. Ya, baik. Kemudian sesuai satu kaidah statusnya, kemudian dari setelah sesudah itu. pola kata benarnya faktum. Kalian. Tempat diam atau rumah. Kalian. Mas Kurun, kalian Surah Ali Imran Pak Joko. 50 berapa? 1 ya? 1. Pada keluar. Wa adana, kami telah menjanjikan. Telah menjanjikan. Arba'ina laikum 40 malam. 40 ya. Kalian telah menjadikan. Kalian telah menjadikan Al-ijla anak sapi. Anak sapi dari sesudahnya. Kalian orang yang zalim. Selesai. Jadi nanti 50. Ya, sampai Alhamdulillah. Alhamdulillah. Besok 50. Makasih Bapak Ibu semuanya. Makasih Bu Wati. Makasih semuanya. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata. Saya kembalikan ke Pak Elmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Wati, Pak Elmi. Ya, sama-sama Pak Suarman. Pak Ibu, berakhirlah pertemuan kita pada malam hari ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama proses pembelajaran kita. Sebagaimana biasa, marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan doa khatam Quran, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar wa
waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat